Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kali ini saya ingin berbagi kesaksian hidup saya yang saya beri judul "Saya kira Tuhan, ternyata setan". Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa bisa demikian? Ya, singkat ceritanya adalah pada tahun 84, kira-kira 38 tahun yang lalu, saya merasakan kejadian-kejadian aneh dalam kehidupan saya. Saya dulu sering ke gereja dan harus ke gereja setiap minggu, walaupun saya sendiri. Saya ke gereja tidak punya motivasi apa-apa. Apakah waktu muda itu saya mau cari pacar? Tidak. Tapi saya nggak tahu, saya ingin rasanya setiap minggu pengen ke gereja, pengen dengar firman Tuhan. Nah, dalam kondisi itu, saya itu seperti dituntun oleh sinar yang saya percayai itu adalah sinar Kristus Tuhan, ya, sinar Tuhan. Jadi saya itu hanya dengan tutup mata atau bukan mata, itu seperti melihat sebuah sinar kecil gitu ya, di mana saya bisa bercakap-cakap. Kejadiannya aneh memang, tapi itu kenyataan yang saya rasakan seperti itu. Nah, tapi hal yang aneh itu terjadi ketika saya sepertinya lebih banyak ngurusin orang yang mau mati. Jadi kalau ada orang mati itu saya merasa sekali kayak dikasih tahu sama sinar kecil itu. Hei, tuh tetanggamu kunjungi. Nah, awal permulaan itu kejadian. Saya tidak tahu pengen mengunjungi tetangga saya yang sudah sakit sudah lama. Tapi dia dalam keadaan memang tergeletak seperti lumpuh karena kalau nggak salah tuh salah urat. Jadi dioperasi malah tidak kebenaran dan dia hanya bisa berbaring. Dan saya ikuti aja kata-kata itu. Saya datang ke sana, saya pengen menginjili. Saya membawakan firman yang nggak tahu, saya juga nggak ngerti apa yang mau saya sampaikan di sana. Saya bawa Alkitab saya, maaf waktu itu Alkitab saya itu Gideon yang biru kecil, dan itu saya bawa kemana-mana karena saya membawa ke gereja itu jadi nggak kelihatan kalau saya gereja karena saya saku aja udah cukup. Dan itu adalah Alkitab saya yang pertama. Karena saya memang bukan keluarga besar, saya itu non-Kristen semua, tapi nggak tahu saya ingin ke gereja. Dan waktu itu saya berkunjung ke orang itu, totok-totok pintu, tidak ada orang ternyata. Saya bilang, "Pak, saya Basuki, Pak." Bapak-bapak menjawab, "Oh ya nak, masuk saja. Tidak ada orang. Ibu pergi. Anak-anak juga sekolah." "Oke, baik, masuk aja." Saya memberanikan diri masuk dan datang ketemu, mereka sudah kenal saya. Saya bilang, "Pak, saya ingin berdoa untuk Bapak." "Oh ya, dengan senang hati, silakan." Ya, saya tahu itu sepantaran bapak saya, jadi saya itu ya masih anak-anak lah waktu itu, usia saya baru sekitar 22 tahun. Saya bukakan Alkitab dan saya bacakan. Dan pada saat dibacakan itu, beliau menangis. Dan saat menangis, dia mengatakan, "Mas, boleh nggak Alkitabnya saya minta?" Waduh, saya mikir, itu Alkitab saya satu-satunya. Tapi karena beliau udah bilang gitu, ya sudahlah. "Baik Pak, kalau beritahu untuk apa Pak?" "Saya pengen baca-baca Alkitab. Karena saya tidak ada Alkitab di sini." Oke. Dan setelah itu kami ajak berdoa. Entah berdoa gimana, saya dan Bapak itu menangis. Tapi ada kelegaan di situ. Biasa, nggak ada tanda-tanda apa, seperti ngobrol biasa. Apa yang terjadi? Besoknya meninggal Bapak itu. Saya cukup nggak
antara percaya nggak percaya. Aduh, gimana ya nanti kalau diusut itu Alkitabnya ada tulisan saya, ya sudahlah biarin. Saya ingin nyampein itu. Beriring waktu kemudian juga ada yang seperti itu. Nggak tahu teman saya itu bapaknya sudah sakit, terus nggak tahu pengen ngundang saya. Nah begitu ngundang saya, kebetulan saya juga ada teman hadir di situ, saya masuk dan berdoa. Dalam berdoa saya itu, Tuhan, kasihan orang ini, sinar putih tadi, sudahlah, sudahlah, sudahlah. Jadi saya berdoanya kata-kata sederhana, sudahlah, gue nggak tahan. Dan sempat saya meneteskan air mata. Keluar pintu ruang terjadi tangisan, selesai. Dan banyak hal yang terjadi seperti itu. Dan saya seperti sudah diberitahu oleh sinar putih tadi. Aneh lagi kejadian-kejadian yang di luar nalar saya. Orang-orang tuh ada yang datang, ada yang saya kenal dan tidak kenal. Mas, tolong mas, anak saya tidak pulang sudah 3 minggu. Dan pada saat dia mau datang, itu sinar putih itu ngasih tahu. Ini ada orang datang. Jadi saya itu enak aja, ngomongnya juga enak. Pak, nggak usah ribut-ribut. Dan nggak usah masuk rumah. Saya nggak tanyakan siapa, dari mana, ketika itu enggak. Tapi langsung saya bisa ngomong langsung. Pulang pak, besok kalau hanya pulang, jangan ditanya. Perlakukan seperti biasa. Dan jangan ditekan-tekan. Itu aja. Sudah pulang. Dia minta ini, minta itu, mau tanya ini, udah pulang. 2 hari kemudian datang lagi. Bawa kopi. Sama teh, merokok. Saya tuh bingung. Dan beritanya bagus. Terima kasih Pak, anak saya setelah saya pulang dari sini ternyata pulang. Dan seperti yang seperti yang Mas lakukan, yang katakan, saya tidak marahi dia. Dan banyak hal lagi yang di luar nalar saya, banyak kejadian yang saya tahu sebelum terjadi. Termasuk orang-orang di sekitar saya, keluarga saya, siapa yang meninggal, saya sudah dikasih tahu. Termasuk ayah saya. Ketika ayah saya mau meninggal pun saya jauh hari sudah dikasih tahu. Caranya itu sinar itu coba lihat di cermin. Jadi saya selalu cermin. Begitu cermin ada pertanyaan. Kalau bapakmu mati sudah siap? Kalau bapak mati sudah siap? Saya bilang, belum. Kalau bapak mati sudah siap? Belum. Dan ketika ada pertanyaan terakhir tuh, kalau ayahmu mati kamu sudah siap? Oke, saya siap. Apa yang terjadi? Mungkin tidak selang lama dari situ. Ada rombongan datang ke rumah menyatakan bapak saya meninggal di lapangan tenis. Kejadiannya kurang lebih setelah kira-kira pas saya ngomong ya, saya siap, dan bapak saya meninggal. Itu nggak sakit karena meninggalnya di lapangan tenis. Itu hal-hal yang saya percayai sinar putih itu adalah Kristus, sinar Tuhan. Dan kemanapun saya selalu ngobrol sama orang, kalau ada masalah saya tanya. Saya mau dia apa enggak itu saya tanya. Saya ragu mesti saya tanya dan dijawab. Tapi ada yang aneh dan menjadi pertanyaan saya. Kenapa ketika saya berada di ibadah gereja dan saya kusuk, itu rasanya seperti gempa bumi. Begitu saya kusuk, itu goncangan luar biasa. Tapi begitu saya buka mata, tidak terjadi apa-apa. Itu berulang-ulang kejadiannya seperti itu. Apa ya salahnya? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan saya.
ada yang ganjil buat saya, ada yang ganjal buat saya. Sinar putih ini saya tidak curiga, saya tetap menganggap itu Kristus dan itu Tuhan. Justru suatu saat, ya, saya waktu itu masih pemuda, remaja, saya sering diajak persekolahan doa sana, persekolahan sini, dan saya ikuti semua. Waktu di tempat kuliah saya, banyak teman-teman yang persekolahan doa yang agamanya masing sekalipun Kristen kan alirannya beda-beda ya. Nah, suatu saat saya diajak ke bersama-sama, itu ada persekolahan doa dari orang karismatik. Nah, itu awal dari situasi yang mulai ada titik terang. Jadi singkat cerita, setelah firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta dan timnya waktu itu, entah gimana begitu berdoa itu semua kayak terlempar semua. Saya cuman melek dalam doa itu dan bingung, ada apa tuh ini? Akhirnya Bapak Pendeta itu mengatakan, maaf ya, yang lain bisa keluar dulu. Mas ini tolong tinggal di sini dengan kami. Saya tenang-tenang saja. Tidak tahu gimana cerita suasana, tapi yang jelas saya tinggal bersama dengan tim mereka. Dan mereka membawa tim 2 orang ya. Saya tanya, Mas, ada apa dengan Mas? Apakah Mas punya simpanan? Simpanan apa, Pak? Jimat? Enggak, Pak. Enggak, saya nggak punya simpanan jimat sama sekali, Pak. Kalaupun ada, saya tuh nggak percaya, Pak. Mereka itu masih bilang, mari kita berdoa. Ya, begitu berdoa terjadi itu lagi. Mereka mental semua. Saya nggak apa-apa. Saya diam aja. Saya bingung, ini jangan-jangan dibuat-buat kali ya. Tapi kecurigaan itu saya mulai rada aneh ketika dia ngomong begini, Mas, sebenarnya apa yang, ceritakan saja secara jujur, apa yang pernah Anda lihat? Saya bilang, Pak, saya ini selalu bisa bicara dengan Kristus, Tuhan, terang Tuhan, sinar kecil, Pak. Ya, itu menuntun saya dalam kehidupan saya dan saya merasa tenang. Kalau ada apa-apa saya bisa tanya itu dan saya bisa mengerti apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya hindari. Baik, kalau begitu ayo kita berdoa sekali lagi, undang siapa sinar itu, dekati. Hanya sinar kecil, iya sinar kecil. Coba didekati lagi, didekati lagi, didekati lagi. Sepakat. Saya berdoa saya sendiri dan saya undang itu sinar. Nggak tahu gimana sinar itu nggak kelihatan, nggak mau nampak. Saya bilang, Pak, aneh Pak, sinarnya nggak mau nampak Pak. Udah, berdoa lebih keras lagi, lebih kuat lagi, undang mereka, kita juga berdoa lebih keras lagi. Timnya bilang begitu. Begitu saya, akhirnya sinar itu muncul. Oke. Apa yang harus saya tanyakan, Pak? Saya ngobrol enak. Ya, siapa? Sinar itu apa sebenarnya wujudnya? Oke, begitu sinar itu kecil ya. Sinar kayak putih kecil gitu. Begitu saya dekat, saya suruh dekat sama itu. Dan saya ikut kaget. Ternyata sinar itu hanya seperti manusia yang ditutupi mori. Dari kejauhan seperti sinar. Menyala kecil, redup tapi kecil nyala. Setelah didekati barang itu ternyata saya pun kaget. Pak, saya melihat Pak, ternyata kok itu seperti orang cuman kerudungan mori saja Pak, mori putih Pak. Dan kita saling bergandengan tangan lebih kuat. Dia bilang, kejar Mas, di mana? Kejar di mana tempatnya? Dan dalam kondisi seperti saya mengejar tuh kejar.
Begitu kagetnya saya, mereka ada di kamar saya, berhenti di kamar saya. Saya bilang sama pendeta, Pak, mereka berhenti di kamar saya, Pak. Oke, apakah ada jimat? Apakah ada tinggalan warisan? Saya bilang, iya. Saya tidak percaya, Pak. Itu adalah pusaka dari peninggalan kakek saya yang diserah. Sebetulnya itu warisan untuk bapak saya. Tapi berhubung bapak saya itu didiamkan aja, saya minta, Pak, boleh nggak ini saya taruh di kamar saya? Bapak saya bilang, terserah, itu juga hakmu kok nantinya. Oke. Ternyata saya pajang-pajang di kamar tuh ya. Saya pajang-pajang di kamar. Dan memang betul, saya sudah sadar kalau hidup saya sudah berubah, otak saya sudah berubah. Saya bilang sama pendeta, Pak, saya mau pulang. Pendetanya pesan, hati-hati, jangan main-main. Kalau nggak kuat, kita bersiap untuk mendampingimu. Saya bilang, enggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak, tenang aja, Pak. Saya nggak ada masalah. Saya berupaya tenang dan membohongi dia sebetulnya. Batin saya, awas nanti saya pulang ke rumah. Dah, singkat kata saya pulang ke rumah. Jadi saya masuk ke kamar saya sendiri, dan itu saya pajang-pajang semua, ya, beberapa pusaka-pusaka itu saya pajang. Karena terus terang, semua totalnya itu ada yang berupa besi, ada yang berupa batu, itu sekitar 35 lebih lah. Dan langsung semua saya kumpulin semua. Jadi saya itu sampai bikin leak yang saya kasih mori, terus pakai dulu tuh rambut itu, terus kasih ular-ularan dari plastik itu yang ularan seakan-akan mau keluar. Tangannya saya buat dari sandal jepit yang ujung-ujung sandalnya tuh kasih paku, jadi begini dengan lampu. Jadi hiasan di kamar saya itu memang unik. Bahkan saya punya werpak itu, seperti orang buat seperti kasih orang, kasih ada tangannya dan posisi menggantung. Itu saya tenang, lihat itu senang. Itu saya turunkan semua, ambil semua. Saya bawa ke halaman depan rumah saya malam-malam itu. Semua properti saya bungkus jadi satu depan rumah. Singkat kata, saya bawa bensin dan saya bawa korek api. Saya bilang, tolong tunjukkan siapa yang kerudung mori yang ada di dalam sini keluar, tunjukkan. Saya nggak ada apa-apa, saya akan berlakuan baik. Nggak keluar. Oke, kalau nggak mau keluar lagi, ini ada bensin, siram. Kita hitung 3 kali, nggak nongol, ini korek api. 1, 2, 3, nggak mau keluar. Bel. Tapi pada saat saya membakar itu, luar biasa. Saya tidak takut. Karena apa? Satu hal yang mengganjal. Saya tidak terima ketika saya ibadah di gereja seperti gempa bumi. Itu berulang-ulang. Saya cuma mau minta pertanggungjawaban. Kalau kamu nggak benar, ya sudah. Jadi saya dengan tenang, mungkin saking jengkelnya, saya bakar dan saya liatin. Walaupun saya nggak takut, jujur saya takut. Nah, begitu saya bakar tuh ada yang nggak biasa, seperti sinar tuh keluar dari kuning, cuek, biru, cuek, merah, terus gitu terus. Saya nggak tahu apakah tuh
asli atau memang penglihatan saya yang karena saya bisa lihat seperti itu. Sampai berhenti, mati. Saya diamkan, ya sudah, kalau memang nggak ada, udah akhirnya semua, ya jelas saja itu nggak saya bakar juga nggak ngaruh, nggak bakal hangus. Orang berupa batu sama besi-besi. Udah saya kumpulin, saya pungut semua, saya buang. Apa yang terjadi? Saya kembali ke kamar saya. Kamar saya itu bersih rasanya, bersih, sejuk, tenang. Sudah gak ada apa-apa, ornamen hilang semua karena saya bakar semua. Hal yang tidak terduga, mulut saya itu ngomel sendiri, tapi rasanya itu damai, sejahtera, tenang, sejuk, luar biasa. Saya nggak tahu, mulut saya itu saya diamkan ngomel sendiri. Seperti itu terus. Tapi saya merasakan kedamaian, ketenangan, kesejukan jiwa yang luar biasa. Nah, bahkan sampai saat saya waktu itu pulang kuliah, hujan deras gitu ya, saya itu naik motor, itu mulut saya ngomong sendiri itu. Saya nggak merasa dingin, nggak merasa tenang, nyaman sekali. Jadi seperti hujan deras tuh seperti nggak terasa sama saya. Baru saya dikasih tahu sama teman saya, gara-gara lihat kelakuan mulut saya. Kamu kok bisa bahasa lidah? Saya nggak ngerti kamu bahasa lidah. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita bahas di konten berikutnya ya, bahasa lidah. Ada risikonya sendiri ternyata, dan itu nggak perlu saya perpanjang dulu di sini. Kontennya kita tunggu episode berikutnya ya. Makanya jangan lupa subscribe supaya nanti begitu saya nongol lagi Anda bisa tahu. Singkat kata, Tuhan Yesus juga pernah dicobai. Ya, dalam Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Di sana mungkin Bapak Ibu bisa lihat, baca ya. Yang intinya pencobaan di padang gurun. Ya. Mungkin saya bacakan ya biar jelas ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan merupakan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan melihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan megahnya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkata Yesus kepadanya, "Nyahlah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus saja dicobai iblis, dicobai setan. Apalagi saya, gak mampu.
Ya gitulah. Makanya saya mengatakan, saya kira Tuhan, ternyata setan. Dan begitu waktu yang lama, saya terbelenggu oleh itu. Jadi, kalau masih ada yang menyimpan, masih ada yang menganggap itu warisan, coba dicek. Apakah ada gangguan dalam hidup Anda? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita cek apakah kita masih menyimpan, sebagai orang Kristen masih menyimpan hal seperti itu. Ya, selanjutnya terserah Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu hidupnya lebih tenang, lebih jelas, dan lebih diberkati Tuhan. Tanyakan, berdoalah terus. Saya bersyukur karena saya telah dipertemukan dari Bapak Pendeta Karismatik dan timnya. Karena dari situ saya bisa memahami. Itulah indahnya keberagaman kita, yang bisa membuat kita mengerti, memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang baik kita teruskan, dan apa yang harus kita sebarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa, mari periksa diri kita masing-masing.